kita tuh harus bersyukur kalau diuji dengan masalah gitu. Ya. Karena melihat manfaat dari musibah dan masalah. Jadi orang kalau tahu manfaat gitu ya. Misalnya nih, makan apa yang pahit? Pare misalnya. Pare, ya. Apa tuh terus mahoni. Pahit orang. Rasanya nggak enak. Kalau orang nggak tahu manfaatnya, orang nggak akan makan. Ya, pengennya tuh yang manis-manisnya. Misal kita beli jamu nih, kan ada tuh jahe yang manisnya. Ya. Orang, nggak deh, kunyit, nggak enak rasanya. Kencur bisa, nggak enak rasanya. Ya namanya juga obat madu gitu. Tapi kan manfaat yang ada di belakang dari sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir itu justru bagus buat tubuh kita gitu. Jadi kalau dia pertama memahami, misalnya waktu Nabi ditanya, siapa sih manusia yang asyaddu balaan? Ya, siapa sih yang ujian masalah dan musibahnya paling besar itu siapa? Kata Nabi, al-anbiya wal amsal fal amsal katanya. Yang paling pertama itu para nabi dan orang yang semisal-semisalnya sampai turun ke bawah. Dan semakin kuat keimanan seseorang, malah ujiannya makin berat gitu ya. Nah, kalau dia tahu hal ini, apalagi dia membaca surat Al-Baqarah ayat 155, kan ayat yang paling sering kita dengar tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi kalau dia tahu bahwa Allah emang benar-benar akan menguji kita dengan sedikit. Jadi ujiannya itu sedikit. Ketakutan, kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, ya, dan sebagainya yang menimpa sesuatu yang buruk kepada diri kita. Ini ternyata berikan berita gembira buat orang yang diuji, kemudian dia bersabar. Nah, berarti berdamai dengan masalahnya adalah sabar menghadapinya. Jangan merasa paling kita doang kayaknya di alam dunia ini yang diuji dengan keras gitu. Malah mungkin ada nih teman kita yang kelihatannya enak nih nggak diuji, padahal dia sesungguhnya ujiannya besar, cuma karena kesabarannya lebih banyak daripada ujian yang dia terima, sehingga terasa ujiannya itu bukan apa-apa. Kan ada orang suka ngeluh, aduh pusing nih, saya lagi flu, padahal ada orang yang sakitnya lebih berat gitu. Saya ingat udah waktu ya tahun 2000-an awal, ya istri saya sakit waktu itu lumayan lama ya, 2 tahunan kayaknya waktu itu. Saya ke rumah sakit, di detik-detik terakhir duit udah makin habis gitu ya. Saya harus bayar sebutlah 9 juta waktu itu di tahun 2000. Ngantri dong di loket, mau bayar 9 juta kan lemes gitu ya kayaknya. Begitu lemes, di sebelah ada kakek-kakek. Mau bayar juga, antrian di loket bank untuk bayar. Begitu saya lirik, begitu saya lihat gitu, karena itu tagihannya itu ada gitu. Ternyata dia harus bayar 10 kali lipat dari yang harus saya bayar. Begitu lihat, iya mendingan nih aja deh, jangan ditukar sama dia. Iya, karena kita kalau udah tahu ada orang yang sesungguhnya dapat musibah yang lebih berat atau masalah yang lebih pelik dari kita, kita akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita ngelihat, kayaknya dia enak tuh, ini kayaknya enak. Belum tentu sesungguhnya dia juga sesungguhnya seperti persangkaan atau dugaan kita. Ya, sebenarnya begini Ustadz, misalnya ada masalah sesuatu yang menimpa kepada kita dan dampaknya hanya kepada kita. Mungkin kita akan lebih mudah untuk menerima. Contoh kasusnya misalnya ada seorang kepala keluarga yang punya masalah dengan penghasilannya. Buat dia mungkin ya nggak apa-apa lah gue bisa hidup. Tapi ada anak, ada istri yang harus dibiayai karena masalahnya tidak selesai, dampaknya anaknya nggak bisa sekolah, istrinya nggak bisa dapat penghidupan yang layak. Nah itu damainya gimana Ustaz? Sedangkan sehari-hari kita ngelihatnya, gara-gara gue anak gue gini gitu. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya makanya kalau misalnya masalahnya masalah rizki, masalahnya adalah masalah penghasilan, ya, dia harus memahami dulu bahwa orang itu sudah menjalani hidup ini dalam skenario takdir. Sang pengubah takdir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak haram buat dirinya untuk minta kelonggaran dan kelapangan hidup sama Allah.
Ya, kenapa dia tidak mengetuk pintu langit, meminta kepada Sang Maha merubah keadaan manusia Ya. untuk memberikan rezeki itu kepada dirinya. Ya, kemarin saya cerita juga kan, orang tahun 2005 masih ngojek, tahun 2010 dia haji, hanya cuma dalam waktu 5 tahun keadaannya bisa berubah gitu. Ya. Nah, ini memang pasti masalah yang berdampak kepada keluarganya. Ya, kita carilah zat yang bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, kalau dalam Alam Nasroh, Al-Insyirah itu artinya surat kelapangan. Ya. Ya, Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah yang meletakkan beban di punggung kita. Ya, kalau keluarga ini dengan penghasilan yang kecil kan jadinya waduh, pembebanan dia listrik segala macam. Kita tahu ada zat, jangan dipikirin sendiri. Nggak kuat kita, pecah tenaga kita. Maka mintalah kepada zat yang maha kaya, maha kuasa, maha merubah segalanya hanya dalam hitungan mungkin lebih mudah dari merubah tapak tangan, membalik tapak tangan.